Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yasinta Sekartris Hadi. Saya dari Prodi Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Hari ini saya akan mempresentasikan ujian tengah semester mata kuliah Aspek Hukum dengan tema Aspek Hukum dalam Bisnis. Pengertian hukum menurut seorang ahli hukum yaitu H.M.N. Purwosucipto, S.H. Hukum adalah keseluruhan norma yang oleh penguasa negara atau penguasa masyarakat dinyatakan atau dianggap sebagai peraturan yang mengikat bagi sebagian atau seluruh anggota masyarakat dengan tujuan untuk mengadakan suatu tata yang dikehendaki oleh penguasa tersebut. Sedangkan bisnis dapat diartikan sebagai semua aktivitas yang melibatkan penyediaan barang dan jasa yang diperlukan dan diinginkan oleh orang lain yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan. Hukum bisnis menurut para ahli. Yang pertama, Munir Fuadi. Hukum bisnis merupakan suatu perangkat atau kaidah hukum termasuk upaya penegakannya yang mengatur mengenai tata cara pelaksanaan urusan atau aktivitas dagang, industri, atau keuangan yang dihubungkan dengan produksi atau pertukaran barang atau jasa dengan menempatkan uang dari para entrepreneur dalam resiko tertentu dengan usaha tertentu dengan motif untuk mendapatkan keuntungan. Yang kedua, Abdul R. Saliman dan kawan-kawan. Hukum bisnis merupakan keseluruhan dari peraturan-peraturan hukum, baik yang tertulis maupun tidak tertulis, yang mengatur hak dan kewajiban yang muncul dari perjanjian-perjanjian maupun suatu perikatan-perikatan yang terjadi dalam praktek bisnis. Yang ketiga, Dr. Yohanes Ibrahim. Hukum bisnis merupakan seperangkat kaidah hukum yang diadakan untuk mengatur serta menyelesaikan berbagai persoalan yang muncul dalam kegiatan antar manusia, khususnya dalam bidang perdagangan. Yang keempat, Zaini Asyadi. Hukum bisnis adalah serangkaian peraturan yang berkaitan secara langsung maupun tidak dengan berbagai urusan perusahaan dalam menjalankan perekonomian. Tujuan hukum bisnis. Hukum bisnis dibuat untuk mengatur dan melindungi bisnis dari berbagai resiko yang mungkin terjadi di kemudian hari. Di bawah ini adalah beberapa tujuan hukum bisnis yang perlu diketahui. Yang pertama, menjamin berfungsinya keamanan mekanisme pasar secara efisien dan lancar. Yang kedua, melindungi berbagai suatu jenis usaha, khususnya untuk usaha kecil menengah atau UKM. Yang ketiga, membantu memperbaiki sistem keuangan dan perbankan. Yang keempat, memberikan perlindungan terhadap suatu pelaku ekonomi atau pelaku bisnis. Yang kelima, mewujudkan bisnis yang aman dan adil untuk semua pelaku bisnis. Fungsi hukum dalam bisnis. Seperti yang kita ketahui, hukum dibuat untuk menciptakan kehidupan yang aman, tertib, dan tentram, sama dengan hukum bisnis. Di bawah ini beberapa fungsi hukum bisnis. Yang pertama, menjadi sumber informasi yang bermanfaat bagi pelaku bisnis. Yang kedua, pelaku bisnis dapat lebih mengetahui hak dan kewajibannya saat membangun bisnis, sehingga bisnisnya tidak menyimpang dari aturan yang ada dan telah tertulis dalam undang-undang. Yang ketiga, pelaku bisnis lebih memahami untuk hak-hak dan kewajiban dalam suatu kegiatan bisnis. Yang keempat, terwujudnya sikap dan perilaku bisnis atau kegiatan bisnis yang adil, jujur, wajar, sehat, dinamis, dan berkeadilan karena telah memiliki kepastian hukum. Sumber hukum. Terdapat dua sumber hukum yang berlaku di Indonesia, yaitu sumber hukum material dan sumber hukum formil. Sumber hukum material yaitu hukum yang
dilihat dari segi isinya dan berasal dari faktor-faktor yang menentukan isi hukum, yakni kondisi sosial ekonomi, agama, dan tata hukum negara lain. Sedangkan sumber hukum formil merupakan sumber hukum yang berkaitan dengan prosedur atau cara pembentukannya dan secara langsung dapat digunakan untuk menciptakan hukum. Sumber hukum yang berasal dari undang-undang. Yang pertama, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau KUH Perdata yang mengatur tentang hubungan, baik hubungan atas kebendaan maupun antara perorangan dan badan hukum. Dalam KUH Perdata terdapat aturan mengenai jual beli, sewa menyewa, pinjam meminjam termasuk kredit dan sebagainya. Yang kedua, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP yang antara lain mengatur tentang tindak pidana dalam bisnis seperti penipuan. Yang ketiga, Kitab Undang-Undang Hukum Dagang yang mengatur persoalan perdagangan secara khusus yang belum diatur dalam KUH Perdata seperti bentuk usaha, meliputi CV dan firma. Yang keempat, peraturan lainnya di luar KUH Perdata, KUHP, dan KUHD. Misalnya, undang-undang yang mengatur tentang perseroan terbatas yang diatur dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas atau undang-undang yang mengatur tentang investasi, yakni Undang-Undang Penanaman Modal. Berikut ada salah satu contoh kasus hukum bisnis, yaitu suatu hari Anda ingin membangun bisnis fashion dan setiap desain produk yang Anda buat adalah hasil karya Anda sendiri dan belum pernah ada sebelumnya. Akan tetapi, dalam dunia bisnis tersebut, marak terjadinya pencurian ide dan produk tiruan yang tentu sangat merugikan. Supaya Anda sebagai pelaku bisnis dan produknya terlindungi dari pencurian ide maupun peniruan, Anda perlu memahami aspek legalitas hukum bisnis, terutama pada poin orisinalitas, gagasan bisnis, dan hak kekayaan intelektual. Anda bisa mendaftarkan dan mematenkan setiap ide dan juga produk yang dipasarkan. Dengan begitu, sewaktu-waktu jika menemukan produk yang mencuri ide sang pemilik, bisa dituntut dengan hukum yang berlaku dan meminta ganti rugi. Sekian presentasi saya mengenai aspek hukum dalam bisnis. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.